Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 mata kuliah Penilaian Pembelajaran PGMI 6A. Di sini kami akan menjelaskan mengenai penilaian keterampilan. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok 8 dari kelas PGMI 6A. Yang pertama, Nunu Demes Hermiati. Yang kedua, Nur Fauzia. Yang ketiga, Sifa Aturrohmah Agustina. Yang keempat, Listiani Sandra Aulia. Yang kelima, Alvira Elsa Malisa. Baik, langsung saja. Berikut adalah video penjelasan materi mengenai penilaian keterampilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvira Elsa Melisa, NIM 12205183348. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari penilaian keterampilan. Apa sih pengertian dari penilaian keterampilan itu? Ya baiklah, penilaian keterampilan adalah penilaian yang dilakukan untuk mengatur kemampuan peserta didik dalam mencapai kompetensi pada KI keempat. Penilaian keterampilan ini juga dilakukan untuk mengetahui kemampuan dari peserta didik dalam menerapkan suatu pengetahuannya pada suatu tugas atau juga bisa dengan kegiatan tertentu sesuai dengan suatu kompetensi. Ya, penilaian keterampilan ini meliputi ranah bertindak dan ranah berpikir. Ya, untuk ranah berpikir sendiri ini meliputi seperti ranah membaca, kemudian menulis, dan mengarang. Sedangkan keterampilan dalam segi ranah bertindak ini sendiri yaitu meliputi modifikasi, kemudian mengarang, membuat, dan menggunakan. Nah, itu tadi merupakan pengertian dari penilaian keterampilan. Selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis penilaian keterampilan yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, aku Sifa Aturrohmah Agustina. Aku di sini akan menjelaskan jenis atau macam dari penilaian keterampilan. Yang pertama yaitu penilaian praktik. Dan kedua, yaitu penilaian produk. Penilaian yang pertama yaitu penilaian praktik. Penilaian praktik adalah penilaian yang menuntun respon siswa berupa keterampilan untuk melakukan sesuatu aktivitas sesuai dengan tuntutan dari kompetensi. Penilaian praktik ini digunakan untuk menilai ketercapaian kompetensi yang menuntut peserta didik untuk melakukan tugas seperti praktik di laboratorium, praktik sholat, praktik olahraga, bermain peran, bermain alat musik, bernyanyi, membaca puisi atau deklamasi, dan sebagainya. Penilaian yang kedua yaitu penilaian produk. Penilaian produk adalah penilaian terhadap keterampilan siswa dalam membuat suatu produk benda tertentu dan kualitas produk tersebut. Jadi, dalam penilaian produk ini terdapat dua tahapan penilaian. Yang pertama yaitu penilaian tentang pemilihan dan cara penggunaan alat serta prosedur kerja siswa. Yang kedua yaitu penilaian tentang kualitas teknis maupun estetik hasil karya atau kerja siswa. Hasil kerja yang dimaksud di sini adalah produk kerja siswa yang bisa saja terbuat dari kain, kertas, metal, kayu, plastik, keramik, dan hasil karya seni lainnya seperti lukisan, gambar, maupun patung. Penilaian produk bertujuan untuk menilai keterampilan peserta didik dalam membuat produk tertentu sehubungan dengan pencapaian tujuan pembelajaran di kelas dan menilai penguasaan keterampilan sebagai syarat untuk mempelajari keterampilan berikutnya serta menilai kemampuan dari peserta didik dalam bereksplorasi dan juga mengembangkan gagasan dalam mendesain dan menunjukkan inovasi dan kreasi setiap harinya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis penilaian keterampilan
Penilaian proyek. Penilaian proyek adalah suatu kegiatan untuk mengetahui kemampuan siswa dalam mengaplikasikan pengetahuannya melalui penyelesaian suatu proyek dalam periode waktu tertentu. Penilaian proyek dapat dilakukan untuk menilai satu atau beberapa KD dalam satu maupun beberapa mata pelajaran. Instrumen tersebut berupa rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengumpulan data, pengolahan data, pengkajian data, serta pelaporan data. Penilaian proyek bertujuan untuk mengembangkan dan memonitor keterampilan peserta didik dalam merencanakan, menyelidiki, dan menganalisis proyek. Pada penilaian proyek setidaknya ada 4 hal yang perlu dipertimbangkan, yaitu pengelolaan, relevansi, keaslian, dan inovasi. Yang dimaksud pengelolaan yaitu untuk mengetahui kemampuan siswa dalam memilih topik, mencari informasi, mengelola waktu, pengumpulan data, serta penulisan laporan. Yang kedua, relevansi. Maksudnya yaitu topik, data, dan produk sesuai dengan KD. Kemudian yang ketiga, keaslian. Maksudnya yaitu produk yang dihasilkan siswa hasil dari karyanya sendiri. Kemudian yang terakhir yaitu inovasi dan kreativitas. Hasil proyek siswa terdapat unsur-unsur kebaruan dan menemukan sesuatu yang berbeda dari biasanya. Selanjutnya yaitu penilaian portofolio. Penilaian portofolio adalah penilaian yang dilakukan dengan cara menilai kumpulan seluruh karya siswa dalam bidang tertentu yang bersifat reflektif, integratif untuk mengetahui minat, perkembangan, prestasi, serta kreativitas siswa dalam kurun waktu tertentu. Penilaian portofolio bisa diambil dari hasil kerja siswa baik sendiri maupun berkelompok. Penilaian portofolio bisa dilakukan pada saat kegiatan tatap muka, tugas mandiri terstruktur ataupun tidak terstruktur, bisa disesuaikan dengan karakteristik mata pelajaran ataupun tujuan kegiatan pembelajaran. Penilaian portofolio terdapat 5 langkah-langkah. Yang pertama, guru menjelaskan secara singkat tentang esensi penilaian portofolio. Yang kedua, guru dan siswa menentukan jenis portofolio yang akan dibuat. Kemudian yang ketiga, siswa baik sendiri maupun kelompok menyusun portofolio pembelajaran. Yang keempat, guru menghimpun dan menyimpan portofolio siswa pada tempat yang sesuai dengan disertai catatan tanggal pengumpulannya. Kemudian yang terakhir, guru menilai portofolio siswa dengan kriteria tertentu dan memberikan umpan balik kepada siswa atau hasil penilaian. Baik, di sini saya Nur Fauzia. Saya akan melanjutkan dari pemateri yang sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh penjabaran penilaian keterampilan. Nah, menurut Kunandar, dalam ranah keterampilan terdapat 5 jenjang proses berpikir, yaitu imitasi, manipulasi, presisi, artikulasi, dan naturalisasi. Yang pertama adalah imitasi. Imitasi merupakan kemampuan melakukan kegiatan yang sederhana dan sama persis dengan yang dilihat atau yang diperhatikan sebelumnya. Yang kedua, manipulasi merupakan kemampuan melakukan kegiatan sederhana yang belum pernah dilihat tetapi berdasarkan pada pedoman atau petunjuk saja. Nah, yang ketiga adalah presisi. Presisi merupakan kemampuan melakukan kegiatan yang akurat sehingga mampu menghasilkan produk yang tepat. Nah,
yang keempat adalah artikulasi. Artikulasi merupakan kemampuan melakukan kegiatan yang kompleks dan tepat sehingga kerjanya itu merupakan sesuatu yang utuh. Dan yang kelima adalah naturalisasi, yaitu kemampuan melakukan kegiatan secara refleks. Nah, selanjutnya guru menilai kemampuan keterampilan melalui penilaian berupa unjuk kerja, produk, proyek, dan portofolio. Dan instrumen yang digunakan berupa daftar atau skala penilaian yang dilengkapi dengan rubrik penilaian. Nah, selanjutnya adalah penilaian unjuk kerja. Nah, untuk mengamati penilaian pada unjuk kerja ini, yaitu dengan peserta didik dapat menggunakan alat atau instrumen, lembar pengamatan atau lembar observasi dengan daftar cek atau skala penilaian, catatan narasi, dan memori. Sekian dari saya, terima kasih. Saya Nunuk Demes Hanmiati dengan NIM 12205183043, nomor absen 3, akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Nurfa. Yang kedua, penilaian proyek. Penilaian proyek merupakan kegiatan penilaian terhadap suatu tugas yang meliputi pengumpulan, pengorganisasian, pengevaluasian, dan penyajian data yang harus diselesaikan peserta didik dalam waktu tertentu. Penilaian proyek terfokus pada perencanaan, pengerjaan, dan produk proyek. Dalam kaitan ini, serial kegiatan yang harus dilakukan oleh guru meliputi penyusunan rancangan dan instrumen penilaian, pengumpulan data, dan penyiapan atau penyajian laporan penilaian proyek dapat menggunakan instrumen daftar cek, skala penilaian, atau narasi. Laporan penilaian dapat dituangkan dalam bentuk poster atau tertulis. Selanjutnya, yang ketiga, penilaian produk. Penilaian produk adalah penilaian terhadap keterampilan peserta didik dalam mengaplikasikan pengetahuan yang dimiliki ke dalam wujud produk dalam waktu tertentu sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan baik dari segi proses maupun hasil akhir. Penilaian produk dilakukan terhadap kualitas suatu produk yang dihasilkan oleh peserta didik. Penilaian produk bertujuan untuk yang pertama, menilai keterampilan siswa dalam membuat produk tertentu sehubung dengan pencapaian tujuan pembelajaran di kelas. Lalu tujuan yang kedua, menilai penguasaan keterampilan sebagai syarat untuk mempelajari keterampilan berikutnya. Lalu tujuan yang ketiga, menilai kemampuan siswa dalam bereksplorasi dan mengembangkan gagasan dalam mendesain dan menunjukkan inovasi dan kreasi. Lalu yang keempat, yakni penilaian portofolio. Penilaian portofolio adalah penilaian melalui sekumpulan karya peserta didik yang tersusun secara sistematis dan terorganisir, yang dilakukan secara kurun waktu tertentu. Penilaian portofolio ini digunakan oleh guru dan peserta didik untuk memantau secara terus-menerus perkembangan pengetahuan dan keterampilan peserta didik dalam bidang tertentu. Demikian, penilaian portofolio memberikan gambaran secara menyeluruh tentang proses dan pencapaian hasil belajar peserta didik. Sekian materi dari kami. Untuk lebih lanjut mengenai pemahaman tentang materi
kami, silakan dibaca di makalah ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton video penjelasan mengenai materi hari ini. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.